Kru topi jerami telah menunjukkan perkembangan kekuatan yang luar biasa sepanjang petualangan mereka di Grand Line dan New World. Namun, dalam saga terakhir yang berlangsung di Elbaf, muncul kebutuhan baru, kekuatan haki yang lebih merata di seluruh kru topi jerami, dengan ancaman besar seperti Holy Knights dan para Elder, yang tak bisa dilukai dengan cara biasa. Haki menjadi satu-satunya kunci kemenangan. Maka dari itu, perkembangan baru akan sangat mungkin terjadi pada kru lainnya, dan Elbaf bisa menjadi tempat di mana semua anggota mencapai potensi maksimal mereka. Pemilik Observation Haki. Observation Haki. Kenbun Shoku Haki adalah jenis haki yang memungkinkan penggunanya merasakan aura, niat, serta bahkan gerakan musuh di masa mendatang. Ini sangat berguna dalam menghindari serangan serta menganalisis kondisi lawan dalam pertempuran. Dalam konteks kru topi jerami, pengguna baru yang paling berpeluang mendapatkan kemampuan ini adalah Nami, Chopper, dan Usopp. Nami adalah navigator andalan kru dan seringkali berada dalam situasi kritis. Meskipun ia bukan petarung utama, ia setia membuktikan bahwa dirinya mampu bertahan dalam pertempuran. Jika Nami memperoleh Observation Haki, kemampuannya dalam membaca medan serta gerakan musuh akan meningkat drastis. Hal ini akan sangat membantu dalam pertarungan yang mengandalkan kecepatan dan kecerdikan. Chopper sebagai dokter juga sangat diuntungkan jika memiliki Observation Haki. Ia bisa menganalisis kondisi tubuh rekan-rekannya secara real-time dalam situasi genting. Selain itu, dalam bentuk Monster Point-nya, ia bisa menjadi petarung yang lebih terarah. Bila mampu merasakan gerakan lawan lebih baik, ini akan menambah dimensi baru dalam peran medis dan tempur Chopper sekaligus. Usopp, penembak jitu kru, sudah menunjukkan potensi menggunakan Observation Haki ketika ia menembak Sugar dari kejauhan saat Arc Dressrosa. Dengan pelatihan lebih lanjut, ia bisa mengembangkan kemampuan ini menjadi sistem navigasi pertarungan yang sangat efektif. Bayangkan Usopp menembakkan peluru yang bisa mengikuti aura lawan. Ini akan meningkatkan presisi dan dampaknya secara signifikan. Observation Haki adalah langkah awal yang realistis bagi anggota kru yang bukan petarung utama namun tetap harus berkontribusi dalam pertempuran besar. Nami, Chopper, dan Usopp adalah kandidat kuat yang akan mendapat keuntungan strategis besar dari pengembangan ini. Baik di armamen haki. Armamen haki, Busoshoku Haki, adalah haki yang memungkinkan penggunanya untuk memperkeras bagian tubuhnya atau objek seperti senjata. Dengan haki ini, serangan menjadi lebih keras dan dapat melukai pengguna. Buah iblis tipe Logia atau makhluk dengan daya tahan tinggi. Dalam kru topi jerami, kandidat terkuat berikutnya untuk mendapatkan armamen haki adalah Robin, Franky, dan Brook. Robin memiliki peran penting sebagai ahli arkeologi, tetapi pertarungannya dengan Black Maria di Wano menunjukkan bahwa dia juga bisa menjadi petarung handal. Jika Robin menggabungkan kemampuan tangan raksasanya dengan armamen haki, maka setiap cengkeramannya akan jauh lebih mematikan. Dalam pertarungan melawan musuh dengan pertahanan kuat seperti Holy Knights, kekuatan tambahan ini akan sangat dibutuhkan. Franky, sebagai cyborg, sudah memiliki daya tahan fisik dan serangan yang luar biasa. Namun, armamen haki akan melengkapi kekuatannya secara signifikan. Kombinasi senjata teknologi dan lapisan haki akan membuatnya menjadi tank sekaligus DPS dalam tim. Ia bisa menjadi garda depan yang melindungi kru, sekaligus memberikan tekanan kepada musuh. Brook memiliki kemampuan berbasis jiwa dan es, yang unik dan seringkali sulit ditebak lawan. Namun, serangannya terkadang kurang berdampak terhadap musuh dengan pertahanan tinggi. Jika Brook mengembangkan armamen haki, pedangnya akan bisa menembus pertahanan lawan dan memberinya kemampuan ofensif baru yang lebih relevan dalam pertempuran tingkat tinggi. Jika Robin, Franky, dan Brook berhasil menguasai armamen haki, kru topi jerami akan menjadi jauh lebih solid dalam pertempuran. Imeris Ake membentuk lini tengah yang kuat, melindungi anggota yang lebih lemah sambil memberi tekanan kepada musuh di berbagai arah. Pemilik Conqueror Haki. Conqueror's Haki. Haoshoku Haki adalah jenis haki langka yang hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki kualitas raja. Ini bukan haki yang bisa dipelajari, tetapi hanya dimiliki oleh individu dengan tekad luar biasa yang mampu memengaruhi atau menaklukkan kehendak orang lain. Dalam kru topi jerami, Luffy dan Zoro sudah terbukti memilikinya. Sanji adalah kandidat paling potensial berikutnya. Sanji selama ini telah menunjukkan kualitas kepemimpinan dan tekad kuat yang menjadi ciri khas pengguna Conqueror's Haki. Dia tidak hanya kuat,
secara fisik, tetapi juga berpegang pada prinsip dan siap melindungi orang-orang yang ia sayangi, bahkan jika itu mengorbankan dirinya sendiri. Ini adalah indikator kuat bahwa suatu hari, Sanji akan membangkitkan Haoshoku Haki miliknya. Meskipun Sanji belum memperlihatkan tanda-tanda eksplisit memiliki haki ini, dia telah menjalani pertarungan besar, seperti melawan Queen di Wano, yang menunjukkan peningkatan kekuatan drastis. Ditambah dengan teknologi Germa yang mulai ia tolak, dan kekuatan emosionalnya yang tetap manusiawi, Sanji sedang berada di jalur menuju pencapaian kekuatan puncaknya. Kapan Conqueror's Haki akan muncul dalam diri Sanji masih menjadi misteri. Bisa jadi itu tidak terjadi di Elbaf, melainkan di arc final ketika pertarungan besar melawan pemerintah dunia dimulai. Namun Elbaf bisa menjadi titik awal di mana haki ini bangkit dalam situasi darurat, misalnya saat ia harus melindungi kru dari serangan mematikan. Jika Sanji benar-benar membangkitkan Conqueror's Haki, maka kru topi jerami akan memiliki trio raja yang terdiri dari Luffy, Zoro, dan Sanji. Ketiganya akan mewakili kekuatan ofensif, kehormatan, dan loyalitas. 3. Nilai utama dalam kisah One Piece yang selama ini dipegang teguh oleh mereka. Dengan ancaman besar yang menanti di Elbaf dan seterusnya, pengembangan haki bagi anggota kru topi jerami adalah hal yang tak terelakkan. Mereka tidak bisa terus mengandalkan hanya 3 atau 4 anggota untuk menghadapi semua musuh. Jika seluruh kru dapat mengembangkan berbagai jenis haki sesuai peran dan kekuatan masing-masing, maka mereka akan menjadi bajak laut sejati yang layak menyandang gelar Raja Bajak Laut.